Haleluya. Pak Enardo lanjut ke Matius 11. Halo, Pastor Paul. Shalom. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Matius 11 ayat 1 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserang dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan diumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah
kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, luar biasa. Berbahagialah orang yang selalu hidup dalam kesetiaan kepada Sang Cinta itu, agape, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Karena kita pun akan mendapat kesetiaan yang sama. Ya, bagaimana setia dalam apa? Setia di dalam logos, setia di dalam agapenya, setia untuk sanggal diri pikul salib, rendah hati, dan jaga kekudusan. Ya, sehingga remanya itu tinggal tetap dan melimpah ruah dalam hidupnya kita, menuntun hidup kita, kita tenggelam di dalam rema itu, dan rema itu yang nanti mengantarkan kita kepada tujuan kita yang ilahi, yang destiny kita, takdir ilahi kita. Ya, ada takdir ilahi ya, kalau Anda baca dalam surat Petrus, ada takdir ilahi buat kita. Masalahnya kita nggak mau dengan takdir ilahi itu, kita mau takdirnya kita sendiri kan? Nah, maunya takdir sendiri. Dunia itu hidup di dalam satu hukum, ya, bukan random acak yang tidak karu-karuan. Dari mulai ada dentuman itu ya, Big Bang lah, mau teori apapun, itu semua terjadi dengan sebuah hukum, keteraturan. Hasilnya tidak teratur, oh teratur. Hanya Anda tidak bisa melihat keteraturan di dalam itu. Karena kita terlalu sederhana otak kita untuk memahami keteraturan yang besar itu. Sesuatu yang kita pikir kacau sesungguhnya teratur. Sesuatu yang kita pikir kacau itu sesungguhnya teratur ya. Ada keteraturan di dalamnya. Cuman kita tidak paham. Banyak orang kalau saya lagi kerja, oh ini ngaco nih, begitu hasil akhir, loh jadinya bagus banget. Iya, kamu kan enggak, kamu tidak punya gambar yang aku sedang gambar di kepalaku ini. Kamu tidak melihat yang aku lihat. Kita tidak melihat apa yang Tuhan lihat. Sehingga kita bilang kok begini, kok begitu, kok karena kita tidak melihat yang Tuhan lihat. Makanya kacau hidup kita. Terus kita enggak, kita ketakutan. Ya, contoh yang sepele ya. Saya di Eropa ini kalau setir itu SIM itu harganya mahal ya. Mahal banget. Oh, ujiannya murah. 200 ditambah 40. Kalau langsung lulus Anda bikin sendiri bisa. 250 euro bisa. Tetapi hampir tidak ada yang lulus kalau Anda pergi sendiri. Walaupun Anda seorang pembalap Formula 1. Walaupun Anda juara satu pembalap Formula 1, Anda nggak akan lulus kalau Anda nggak ikutin lesnya dulu. Serius ya. Belum pernah, saya pernah nanya ada nggak yang nggak les tapi lulus? Belum pernah ada. Kenapa? Ya kudu dikasih tahu aturan mainnya. Sehingga Anda bisa les. Les kalau semuanya 3.000. 3.000 itu 50 juta ya. Kalau Anda sudah pinter setir itu sendiri, ya paling 1.200. Ya, paling 1.200. Tapi rata-rata pasti 3.000 orang bayar. Rata-rata. Saya karena dari 12 tahun saya sudah bisa setir mobil ya. Saya cuma bayar 1.200. Saya ujian teori itu berkali-kali ya. Berapa kali itu? Aduh nggak kehitung itu. Ya, tapi lulus ya. Oh di Indonesia Anda sekali nggak lulus, 2 kali Anda bayar. 300.000 sudah bawa SIM A, 500.000 SIM B, ya B1 Anda bayar 1 juta. Ya kan? Beli. Ya kan? Malah kenek-kenek itu yang nabrak, suka nabrak-nabrak kenek-kenek yang di jalan itu, yang pakai bis gede, yang truk nabrak itu malah nggak punya SIM. Wah, Anda tahu nggak kalau Anda nggak ikutin aturannya? Nah itu kenek-kenek itu, akhirnya banyak yang mati kan, seruduk kan, jeduk yang mati semua. Rata-rata truk-truk yang nyeruduk itu nggak punya SIM ya. Dia lagi belajar. Belajar di jalan dan dia belajar dengan mempertaruhkan resiko nyawanya orang lain. Karena nggak ada sistem. Ya, orang-orang coba, anak-anak kecil yang dulu saya umur 12 tahun sudah naik motor, sudah setir mobil ya. 12 tahun saya ke sekolah naik motor, sudah. Belum punya SIM. Bahaya. Membahayakan diri saya sendiri dan membahayakan orang lain. Ya kan? Nah, itu beneran ya. Terus saya
bilang waktu kemarin tetap, karena kalau ujian SIM itu, ujian praktek, mobilnya nggak boleh pakai mobil sendiri, harus pakai mobil yang khusus buat latihan mobil. Nah, kita kan nggak punya, jadi harus pinjam punyanya yang punya les-lesan. Jadi saya harus les, mau nggak mau saya bayar 1.200. Kemudian waktu itu bilang, saya setir, aduh, saya 12 tahun sudah setir mobil, saudara. Dari Palembang sampai ke Bali saya setir itu sendiri. Masa cuma nyetir begitu saja saya nggak bisa. Terus mau muter U-turn gitu kan. Dia ngomong macam-macam, oke, 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 pakai cara saya ya. Dia bilang, oh nggak boleh, harus pakai cara saya. Oh, pakai cara saya muter U-turn, selesai. Nggak boleh, harus pakai cara saya. Caranya harus begini. Saya sampai cekelan batuk. Itu gampang banget. Oh, bukan masalah gampangnya. Ditanjakan. Gampang banget. Ditanjakan belok. Aduh, itu mainan saya 12 tahun saya sudah bisa. Nggak boleh pakai cara saya. Memang caranya beda. Ya, caranya beda. Lebih enak cara dia, memang harus saya akui. Lebih mudah cara dia. Gampang, Bu. Cuma gampang banget, lebih enak caramu. Cuman kagok kan karena nggak biasa. Itu contoh-contoh begitu ya. Jalan. Jalannya harus sekian. Orang maksimum kecepatan 50, ya saya jalan 30 saja daripada nanti dimarahin. Malah dimarahin, enggak boleh kamu jalan 30, harus jalannya 50. Terus saya ngerem, enggak boleh direm. Loh, ini kan bahaya, enggak boleh direm. Enggak boleh direm, pokoknya enggak boleh direm, ngotot dia. Saya dimarahin enggak boleh direm. Nah, ternyata ada caranya ya. Nah, makanya saya baru ngeh di teorinya itu, kenapa saya telah terus. Yang seharusnya saya nggak boleh ngerem, itu nggak boleh direm, benar nggak boleh direm. Lepas gas itu bukan berarti direm, katanya begitu contohnya ya. Nah itu ada sistem, saudara. Ternyata ada sistem. Nah sistem itu ternyata dipahami oleh semua orang di Eropa ini. Dan ada di seluruh negara-negara yang menganut sistem lalu lintasnya Eropa ini. Di Israel, di Amerika, di Australia, itu sama. Polanya begitu. Ya, Anda duduk, Anda nggak lihat spion, Anda langsung nggak lulus. Misalnya contoh seperti, jadi itu ternyata itu menjadi membiasakan orang Eropa. Hampir semua orang Eropa kan, separuh orang Eropa kan bisa setir mobil lah gitu ya. Jadi begitu duduk dia tengok-tengok, dia sudah kebiasaan begitu. Kecuali dia lagi mabok ya, aneh ya. Tapi itu pola, membentuk pola cara berpikirnya orang, logikanya orang. Ingat ya, kalau Anda mau, saya kalau ngetes karyawan dulu ya, mau ngetes manajer saya, caranya gimana? Tak ajak nyetir. Kalau dia gerudak-geruduk kasar, langsung tak ini ya, tuang emosi gitu kan, disalip dikit ngamuk, biasanya nggak ambil. Mau ngetes dia tuh gampang, apa kamu lagi di jalan. Pressure-nya itu dia langsung, jati dirinya dia keluar semua. Memang psikologi lalu lintas ya. Itu lalu lintasnya Indonesia tuh pernah nulis perilaku Anda di jalan raya menunjukkan karakter Anda. Ya, polisi lalu lintas kan suka nulis gitu dulu. Sekarang udah nggak ada lagi, heran. Tapi itu benar, itu psikologi lalu lintas itu adalah karakter Anda sebenarnya. Yang Anda nggak sadari loh. Ya. Wah, untuk kelihatan lembut ya. Begitu jalannya. Dasar lu herder. Satu, dasar lu sapi apa-apa. Wah, itu perilakunya kelihatan sekali tuh. Keluar semua tuh watak aslinya tuh. Itu ya. Itulah sistem. Tuhan bekerja dengan cara demikian. Alam semesta ini dalam yang general, yang besar. Tadi kecil sistem lalu lintas. Yang besar juga demikian. Ya. Nah, begitu Anda langgar sistemnya, ya Anda harus masuk ke konsekuensi dari sistem itu. Ya, langgar sistemnya, ya Anda harus masuk dalam konsekuensi sistem itu. Nah, saya mau share ya. Saya mau share sedikit. Nah, ini supaya hari ini kita mau belajar supaya Anda itu jangan berpikiran sempit tentang Tuhan dan konsekuensi dalam hidupmu, ya. Karena Anda harus tahu jalannya Tuhan itu harus apa. Kalau Anda tidak ikut jalannya Tuhan, ya, kalau Anda tidak ikut jalannya Tuhan, Anda ambil konsekuensinya. Dan kalau Anda sudah ambil konsekuensi sana, maka tetap ada peluang untuk balik, tetapi ada peluang untuk tetap terus ke sana. Dan itu pilihan-pilihan itu Anda harus konsisten, konsekuen. Dan Anda tidak bisa memanipulasi itu.
Sama kalau di kalau gara-gara Anda tadi ya, Anda mau belok kiri, sennya ke kanan. Karena di sini kan nyetirnya kan di kanan kan. Nyetirnya kan di kanan kita kan. Ya Anda mau belok ke kiri, sennya ke kanan. Tiba-tiba disamber dari belakang, jeber. Orang sini kan berpikir dengan polanya orang sini. Jadi kalau itu jalannya adalah jalan 100 km per jam diizinkan, dia lari 100 km per jam. Dia nggak mau tahu. Dia berpikirnya Anda kalau ngasih sennya ke kanan, ya ke kanan. Dia nggak urusan dengan Anda ngasih sen ke kiri. Dia akan terus. Logikanya dia udah dipatok begitu. Dan itu harus Anda patuhi. Jadi begitu Anda ngasih sen ke kanan, Anda belok ke kiri, dihajar, itu bisa mati, sudah. 100 km per jam itu bisa guling, bisa mati, sudah. Ya jadi itu sudah pola seperti itu. Ada konsekuensi logisnya. Sama juga di dalam kehidupan kita itu juga begitu. Anda tidak bisa memanipulasi sistem itu, ya, karena di dalam sekali dua kali kelihatannya Anda bisa memanipulasi, akhirnya Anda akan terjerembab loh. Anda hanya menunda sial, Anda hanya menunda bencana itu. Tetap datang, nagihnya nanti. Sial, Anda tunda terus kan? Sial 1 ditunda, sial 2 ditunda, sial 3 ditunda. Tiba-tiba di hari sial Anda benar-benar, kalau orang Jawa bilang, weton sialnya, hari sialnya, weton sialnya dia. Hari, jam, tanggal, tahun itu sial, bencana. Mati. Kalau mati nggak apa-apa, ya kan? Setengah mati, wah, hidup enggak mati enggak, itu namanya bencana tuh. Orang mati namanya sudah selesai. Ya kalau setengah mati, mau bertobat juga nggak bisa, kayak si Ahmad Dedat kan, mau bertobat nggak bisa, mau bablas nggak bisa, mau bunuh diri nggak bisa, karena dipakein selang, mau Anda sembuh juga nggak bisa. Wah, gimana coba? Itu namanya bencana, saudara. Digantung, mati enggak, hidup enggak. Itu namanya bencana. Mau bunuh diri saja nggak bisa. Itu nanti terjadi ya di Wahyu ya. Orang mencari maut tapi maut tidak ditemui. Wah serem saudara. Orang mencari maut, maut tidak ditemui. Ya, itu pengantarnya panjang ya. Pengantarnya panjang banget. Tapi saya cuma mau cerita ini ya. Gambarin dikit supaya cepat ya. Kita ini kan lahir kan punya ini yang sama tuh. Waktu kita lahir ini. Nah waktu kita lahir ini kan kita ini punya tujuan kok. Oh miring tuh. Miring. Ya kan. Pakai garisan. Pakai garisan nih. Ya kan. Nah. Kan kita lahir kan, kita maunya kan ke sana kan. Tapi mau ke sananya kemana? Kemana? Ke sana itu kemana maksudnya? Oh sukses Pak. Ya sukses itu apa definisinya sukses? Nah maka ada yang sebelah sini nih. Kalau ini adalah barisannya agape. Ini barisannya dunia, cara dunia. Ya kan? Anda ingin sukses di dunia. Ya kan? Nah, kemudian orang-orang yang tidak mengenal agape di dalam Yesus, dia akan temu dengan cara apa? Kerja keras. Benar nggak? Benar. Harus. Kerja keras apalagi? Ya kan? Kerja keras harus lihai. Nggak cuma pintar. Ya. Orang bodoh, ya itu kalah sama orang pintar. Orang pintar kalah sama orang yang jahat. Orang jahat kalah sama orang yang lihai, cerdik. Ya. Orang cerdik lihai kalah sama orang yang beruntung. Ya, urutannya gitu ya. Orang gila jangan dimasukin. Ada lagi orang gila ya, nggak usah dimasukin tapi. Anda harus lihai dan harus beruntung. Kerja keras, lihai, beruntung. Kalau namanya kerja keras ini ada harga yang dibayar kan. Harganya apa? Kalau kerja keras, waktu, keluarga. Anda mau benar-benar sukses yang benar-benar topnya, the top of the top, Anda harus korbankan keluarga Anda. Harus. Pada akhirnya orang yang di topnya di sini, dia kan top apa?
kaya, uang, ya, materi, kedudukan, ya kan, seks. Ini kan maunya kan begini kan, top of the topnya kan ini kan. Dia punya harta, tahta wanita kan, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup kan. Maka dia di sini kan keinginan mata kan, keinginan mata, daging, keangkuhan hidup, pride, ya kan, prestige. Ini kan topnya kita maunya. Itu caranya ya kita korbankan waktu, keluarga kita, bahkan korbankan kesehatan kita sendiri. Kawan-kawan saya dulu yang berkarir sama saya dulu, ada yang usianya 34 tahun, gajinya sudah 150 juta. Ya, artinya kalau buat ukuran saya itu banyak gede ya. Gaji saya waktu itu cuma 18 juta, gaji dia 150 juta, umurnya cuma beda 5 tahun sama saya. Tetapi dalam usianya dia waktu itu 34 tahun usia dia ya. 36 tahun karena saya waktu itu 30 dia 35 tahun, saya 30 tahun ya. Dia gajinya dia sudah 150 juta. Dia CEO di sebuah perusahaan. Tapi limpahnya ini sudah diambil. Ya, limpah dalam artinya itu ya, sudah diambil. Empedunya itu sudah diambil. Udah nggak punya empedu dia di usia segitu ya. Kalau udah kerja dengan wah ini orang pekerja keras yang hebat sekali dan pandai sekali. Saya mengerti istilah pasar basah, pasar kering itu dari dia. Nggak ada di kampus, nggak ada ya. Tapi dia yang ciptakan bagaimana menghitung pasar basah, peluang pasar basah dan peluang pasar kering. Saya belajar dari dia. Ini orang hebat sekali dalam consumer goods. Kemudian saya dengar berapa tahun kemudian dia meninggal. Belum usia 40. Ya. Wah, gajinya gede sekali. Anaknya, dia nggak punya anak. Lalu dia bikin bayi tabung. 1 miliar bayi tabung. Buat bikin anak dia. 1 miliar. Ya kan? Terus baru jadi bayi tabung, masih balita, dia meninggal dunia. Dalam sukses, tapi umurnya pendek. Maunya orang kan sudah dapat ini, umurnya panjang kan? Setelah umurnya panjang, di tengah jalan dia kena cancer. Akhirnya umurnya panjang tapi udah nggak bisa ngerasain apa-apa. Umurnya panjang tapi cuma di kursi roda saja. Umurnya panjang, oh ada nggak yang umurnya panjang, kaya raya, wanitanya cantik, dan dia punya keturunan? Oh ada. Mau Cetung 90 tahun. Tapi ada harga-harga yang harus dia bayar. Dia bunuh rakyatnya sendiri, ya di Tiananmen itu kan, 220.000 bunuh. Dia harus matikan nuraninya, ya. Saya punya teman-teman yang saya bilang ini orang sadis amat. Saya cuma kenal sama dia, cuma dagang saja, setelah itu saya nggak mau deket-deket. Ya kan? Oh ada. Dan dia harus banyak harga yang harus dibayar untuk mencapai itu. Bahkan dia harus korbankan istrinya, anaknya. Bahkan kadang-kadang dia harus jual istrinya sendiri atau jual anaknya loh. Untuk mencapai. Anda nggak tahu prosesnya itu. Tapi itulah cara dunia untuk sukses. Dijamin Anda the best of the best. Top of the top. Orang Belanda bilang Bas, Boven Bas. Ya, keren ya. Bas, pokoknya bosnya bos. Anda harus korbankan banyak hal. Sukses, oh sukses, jangan bilang gak sukses. Bahagia, bahagia, jangan bilang gak bahagia. Anda pikir harus ada orang yang keluarganya berantakan begitu kan, terus dia sukses. Terus dia disuruh pilih. Kalau disuruh milih, dia milih keluarganya apa milih kekayaan? Dia tetap akan pilih kekayaannya itu. Karena memang waktu lahir, apa yang di framing dalam pikirannya dia, itulah yang namanya sukses. Ya kan? 30% keberuntungan, 70% adalah usaha. Itu orang Cina bilang. Memang begitu, dia korbanin, bahkan istrinya sendiri, dia tinggalkan, dia harus fokus. Mau sukses, fokus. Ya, tapi Anda bisa menempuh jalan di sini. Ya kan? Anda harus jalan yang penuh dengan kasih. Penuh dengan damai sejahtera. Kalau Anda penuh kasih. Apakah harus pandai? Kalau bisa. Tapi bukan tuntutan. Apakah di sini Anda harus kejam?
Oh, nggak boleh. Di sini Anda harus kejam. Ya tadi ya, orang pinter itu kalah sama orang kejam. Apakah di sini Anda harus pandai? Enggak. Di sini Anda harus berhikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian. Artinya hikmat dan pengertian itu Anda harus belajar terus. Apakah pandai itu namanya? Bukan. Bukan intelijensi. Ini tidak penting dengan masalah IQ. Ya, bukan. Ini bukan masalah IQ. Di sini Anda harus punya IQ yang bagus, Anda harus punya EQ yang bagus. Ya kan? IQ ini Anda pandai berpolitik, berintrik, segala macam. Dan kalau perlu Anda, ya itu kayak ceritanya Chow itu, di Radcliffe itu kan, dia harus korbanin istrinya, diumpankan ke musuhnya. Wanedan kan, musuh istrinya diumpankan ke musuhnya. Apakah di sini harus Anda punya IQ yang tinggi? Oh enggak. Ya, Anda di sini harus punya kasih yang luar biasa besar. Mengapa? Karena kasih itu nantinya akan menuntun Anda kepada jalan-jalan yang harus Anda pimpin, yaitu keberuntungan. Jalannya adalah keberuntungan. Ya, harus penuh dengan kasih, Anda penuh dengan damai, selalu rendah hati. Anda nanti diberi hikmat. Diberi hikmat, bukan cuma rema, tapi hikmat. Dan juga hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah orang yang punya hikmat dan pengertian. Nah, itulah bijaksana. Ya. Hikmat itu adalah kemampuan untuk mengerti apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? IQ-nya jongkok. Emang IQ-nya jongkok? Mengapa banyak orang yang IQ-nya jongkok, tapi dia bisa kaya raya? Ya, dan dia punya keluarga yang bahagia, padahal IQ-nya jongkok. Apakah pengertian, kemampuan untuk memahami apa yang sedang terjadi? Keduanya kalau digabungkan namanya bijaksana. Ya. Nah, di sini ya, yang tidak boleh adalah bebal, dilarang. Bebal itu orang yang tidak mau belajar. Ya, tidak mau menghitung hari-harinya. Wah, pokoknya nabrak terus. Di sini Anda punya IQ tinggi, EQ tinggi, tapi bisa bebal loh. Pokoknya memang harus tabrak. Ndablek kudu bebal. Dikasih tahu bebal. Kamu ini kasihan istrimu, nggak mau ndablek dia. Nggak bisa, saya harus bayar ini. Akhirnya istrinya korban, anaknya mati, semua segala macam. Karena harus fokus dengan ini dia. Di sini kita fokus. Fokusnya apa? AKP kan. Kemudian orang ini dia jalankan yang namanya hikmat, bijaksana, dia kasih, dia tempuh jalan kasih. Ya dia pikul kuk yang dipasang Tuhan. Enak kan? Enak. Anda nggak perlu jahat sama orang. Anda disakiti orang, Anda nggak perlu balas. Kalau di sini Anda disakiti orang, Anda kudu balas. Harus. Kalau Anda nggak balas, Anda akan dihina sama orang lain. Anda akan hilang harga dirimu. Memang aturannya begitu. Yang di bagian sebelah kanan ini, Anda memang harus balas kalau dipukul. Kudu balas, kalau enggak orang akan menghina Anda. Kalau yang di sini, kalau kamu dirugikan Anda tidak urus sampai selesai, orang akan lain kali akan begitu lagi ke Anda. Memang begitu. Ya. Kalau Anda sampai di sini ya, ada orang mengkhianati Anda, terus Anda tetap mengampuni dia, oh Anda akan tambah diinjak lagi. Diinjak, jangan nggak percaya saya. Di mana-mana orang baik mah diinjak. Saya nggak suruh Anda jadi orang baik. Karena di sini pun banyak orang baik. Jangan pikir di sebelah kanan nggak ada orang baik ya. Orang kalau baik di sebelah kanan tapi diinjak. Orang yang baik itu umurnya pendek. Kalau Anda ikut jalannya ini. Kalau Anda tempuh jalan yang sebelah kiri, pakai biru. Ya, Anda harus mengasihi, mengampuni, memberkati. Wah, nanti kita tambah diinjak. Oh enggak. Karena Anda ada hukumnya. Ketika Anda mengasihi, ya, orang yang penuh dengan kasih ini, dia akan selalu beruntung. Orang yang mengampuni, dia akan diampuni. Orang yang memberi kemurahan, dia akan diberi kemurahan. Orang yang rendah hati, dia akan memiliki bumi. Ya, 9 bahagia, ingat ya pelajarannya kan.
9 bahagia khotbah di bukit. Ingat, cari dulu khotbah Bangun Pagi. Itu sudah ada jalurnya. Anda ikutin sini. Itu hukumnya itu. Nggak mungkin meleset. Tapi harus konsisten. Jangan Anda hari ini Anda rendah hati, besoknya enggak. Terus nanti besoknya lembut hati, rendah hati, besoknya terus Anda meninggal diri. Nggak bisa. Anda nggak bisa siksak begini. Nggak bisa. Anda mau di sebelah kiri terus. Itu udah jalan hidup, pilihanmu. Kalau kamu hidupnya di dalam kekudusan, maka kamu akan hidupnya melihat Tuhan. Kamu kan selalu bisa melihat Tuhan, melihat cinta itu. Melihat Tuhan itu melihat cinta ya. Anda kepikir kalau melihat Tuhan, melihat apa sih? Melihat sosok yang jenggotan, yang tinggi besar, yang bim salah bim, wah, kasih Alphard, kasih Ferrari. Itu ajaran pendetamu yang lama. Sekarang pendetamu yang baru ngajari melihat Tuhan itu kamu melihat cinta. Kamu kan melihat cinta. Ketika istrimu berkhianat, suamimu berkhianat, yang kamu lihat cuma cinta. Aku punya cinta yang melimpah untukmu. Ada satu ibu di ini ya di Eropa. Saya nggak sebutkan namanya, takutnya Anda kenal. Dia ketemu sama suaminya orang sini ya, orang Eropa ya. Nah, dia suami sambung. Terus dia nanya sama suaminya, kalau kamu sampai berkhianat, tak tinggal kamu. Maksudnya main perempuan lain. Udah ngomong panjang lebar dengan segala macam syarat-syaratnya. Terus dia baru ingat, itu kan kalau dia, sekarang dia bilang, sekarang kalau aku berkhianat bagaimana? Dia bilang begitu. Terus si suaminya bingung. Kalau kamu berkhianat, aku kan tunggu kamu supaya kamu balik. Walaupun hatiku sakit, tapi akan tunggu kamu. Aduh, aku dalam hati ini orang penuh dengan cinta yang sejati. Luar biasa ini orang. Aduh, so sweet kan ya orang ini kan. Ini Pak HW tahu orangnya. Saya sampai terharu loh dengar jawabannya. Saya kenal sama suaminya, kenal baik soalnya ya. Luar biasa suaminya. Memang orangnya ini ya, memang orangnya rendah hati. Padahal orang kaya banget ya, orang kaya banget di Eropa itu. Kalau kamu yang berkhianat, kalau aku yang berkhianat bagaimana? Aku akan tunggu kamu kembali. Aku akan minta kamu. Aku akan bersujud supaya kamu pulang. Berarti gila bener ini cintanya. Kamu punya cinta yang melimpah. Dia punya cinta yang melimpah. Di rumah Bapakku banyak tempat. Enak hidupnya. Nggak penuh dengan kemarahan, nggak penuh kebencian. Kalau di sini, istrimu berkhianat, ya harus cerai. Jangan yang 2 kali, goblok kamu yang 2 kali mau dikhianati. Goblok, serius goblok. Tapi kalau kamu di sini, makanya saya nggak selalu sarankan orang untuk tidak bercerai. Kalau dia sudah pilih hidupnya ada di titik yang ini, di bagian merah ini, ya, mana nih, kalau sudah nggak bisa lagi. Ini ya. Kalau dia sudah memilih di yang sebelah kanan, jangan paksa dia untuk hidup yang sebelah kiri. Jangan paksa dia untuk ikuti hukum-hukum yang sebelah kiri. Hancur hidup dia. Dia sudah pilih dengan jalan yang ini. Kalau dia ada pengkhianatan di situ, ya jangan disuruh pertahankan pernikahanmu. Jangan. Gila, mereka sudah pakai caranya berpikir, udah cara sistem dunia. Kamu nggak bisa paksa dia untuk pertahankan pernikahan. Tapi dia Kristen, Pak. Ya mau dia Kristen, mau dia. Emang dia benar-benar Kristen lahir baru? Enggak loh. Tapi kalau dia ada di yang biru, terus dia mengalami konflik tiba-tiba suaminya atau istrinya berzina, bilang, ampuni, nanti kamu akan terima kemuliaan lebih besar lagi. Gitu. Anda nggak bisa paksa. Tapi kalau orang dari kiri yang sebelah merah itu pengen mencoba mencicipi yang biru, ya kamu harus masukin semuanya. Semua hukum-hukum itu ditata semua, dimulai dari nol, dari kelahiran baru. Lahir dari air, dibaptis, dan dari Logos yang jadi rema. Memang begitu startnya. Anda nggak bisa ujuk-ujuk dipindah begitu. Anda paksa orang Kristen, dia gayanya koboi, gaya dunia, terus Anda paksakan untuk mengikuti yang biru, nggak bisa. Hancur dia. Anda sedang menghancurkan dia. Kalau saya memang lihat begitu, saya hati-hati. Saya ngelihat baik-baik. Kamu itu gimana ini? Bukan mau menghakimi.
Udah, cerai aja, nggak apa-apa. Cerai saja lah mau apa. Dia suruh bertahan, mati dia. Tapi kalau dia ada yang di biru, wah kalau saya dipukuli, nggak akan. Roh Kudus akan lindungi kamu. Percaya nggak? Karena ada konsekuensi-konsekuensi logis yang lain yang dia miliki, keberuntungan-keberuntungan. Di kanan, Allah wayai dia mati kok. Anda nggak paksa dia untuk tetap di merah, tetap bergabung sama suami yang gebukin dia. Dia tidak punya perlindungan yang namanya keberuntungan dari surga loh. Satu, dia nggak pernah diakonia. Ya kan, di biru Anda harus berdiakonia terus dengan sukacita. Harus dengan sukacita loh ya. Yang sebelah biru, yang merah nggak pernah. Bagaimana dia mau menuai yang dia tabur? Dia tidak pernah punya memberikan kemurahan kepada orang lain. Baru kemarin dia korok-korok adiknya masuk ke penjara. Yang biru, dia biasa dengan kemurahan. Barang siapa memberikan kemurahan, dia akan diberi kemurahan. Makanya dia punya keberuntungan-keberuntungan. Sehingga nggak mungkin, nggak aku culungnya tiba-tiba suaminya bunuh dia. Nggak mungkin. Nggak nyambung, nggak bisa. Kalau dia yang kanan, mati dia. Anda suruh jangan cerai, mati dia. Anggap ya, kita lihat dulu, tanyain dulu semuanya. Apa yang dia lakukan sebelum itu? Banyak bohong. Wah saya ini banyak diakuni apa? Wah kemarin itu saya pendeta itu. Selamat, kamu sudah dapat upahnya. Sehingga kamu nggak punya keberuntungan lagi. Ya. Jadi bagaimana kalau yang merah mau ke biru? Ya dia harus pindah. Kalau biru mau ke merah, wah cilaka. Karena kodratnya dia domba. Saya kodratnya domba, mau jadi serigala. Begitu saya sudah jadi serigala, lalu saya takdirnya takdir domba. Mengembik. Tuhan tolong. Yang di merah, Anda harus jadi serigala, hantam, cubuar, luka-luka. Dia seorang pejuang, biar sudah luka-luka, sudah dicokot, wah dia akan tarung tuh. Begitu masuk, bahkan sudah kena cancer, sudah pakai ini ya, dia masih bisa tulis, kill him. Masih, bahkan sudah didatangi ya, saya ingat filmnya itu, ada film di Netflix ya. Dia sudah cekak-cekak itu, dia mau dibunuh sama orang ya. Ini ada mafia, bekas bos mafia mau dibunuh sama orang. Wah orang ini sambil seneng, wah sekarang lu gua bunuh lu kemarin bunuh orang ini, sekarang lu bunuh, sambil dia main-main pisaunya, ditancepin tangan, cetak, dia kesakitan. Ini dasarnya bos mafia, dasarnya pejuang dia. Ternyata di bawah kursi rodanya dia ada tombol untuk meledakkan kursi rodanya dia. Jadi waktu dia mau dibunuh, dia ledakan itu, meledak satu ruangan itu. Mati semua, musuhnya mati, dia juga mati. Pejuang. Hal yang di biru Anda nggak perlu begitu, karena ada pelindungan dari sorga. Ada pelindungan dari Sang Agape yang memiliki dunia ini, yang menciptakan alam semesta ini. Karena seluruh alam semesta ini diciptakan baik yang baik maupun yang jahat. Itu ada dalam aturan mainnya Agape. Hanya yang merah ini karena sudah ruwet, dibiarkan dipisahkanlah terang dari gelap. Kita anak-anak terang hiduplah dalam terang. Milikilah Yesus. Tidak seorang pun mengenal Agape kecuali anak tunggal Bapa yang menyatakannya kepada dunia, yang mengeksegesa, yang menginterpretasikan, yang menunjukkan kepada Anda ini loh Agape itu. Inilah Agape, Yesus. Kamu lihat aku, inilah Agape. Anda kan bingung yang namanya Agape seperti apa. Inilah Agape kata Yesus. Gitu ya. Kiranya renungan yang cukup complicated ini membuat Anda rema bahwa ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Yang mana yang kau pilih jalannya? Apakah yang biru ini susah? Enggak, justru enak. Jalannya penuh dengan damai sejahtera. Enak, pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan, tapi Anda milih yang rusuh-rusuh, yang merah, yang berat-berat. Ya terserah, kalau saya pilihnya sekarang yang biru terus ya. Yang enak, yang damai, yang gak usah ruwet. Kalau ada orang ruwet sama kita kasih klarifikasi sekali, setelah itu karepmu. Pokoknya kita jalan terus di dalam kasih Tuhan. Gitu ya.
Nggak usah yang ruwet, pokoknya kudu balas. Bukan, jangan panggil nama saya Bento kalau saya tidak bisa hancurkan kamu. Nggak usah, nggak usah. Ringan, makanya saya ganteng terus, muda terus. Saya nggak? Katakan amin istriku. Nah, oke, paling nggak istriku setuju ya. Haleluya. Padahal diancam, awas lo nggak setuju. God bless you semuanya.